Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kedudukan salat di dalam Islam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan salat. Tentu keistimewaan salat ini itu tidak diragukan lagi sesuatu hal yang istimewa, disebabkan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan untuk perlu diperhatikan, setiap penyebutan di dalam Al-Quran pasti menunjukkan keistimewaan. Jikalau kebaikan, tentang istimewanya suatu kebaikan itu. Namun jikalau keburukan, tentang dahsyatnya, tentang harusnya kita mengambil pelajaran tentang keburukan itu, jikalau disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu sesuatu hal yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya hal yang istimewa. Dari huruf-hurufnya sudah menunjukkan keistimewaan, lafaznya, bahasanya, maknanya, itu semuanya menunjukkan keistimewaan. Dan ini khususnya sholat itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Ratusan tempat itu disebutkan tentang sholat. Kemudian sholat juga ini menjadi pembeda dari keistimewaan sholat. Dia adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Yang membedakan antara kita dan mereka itu adalah sholat kita. Walaupun belakangan ini dari kalangan kaum Nasrani dan dari kalangan kaum Yahudi sudah berusaha menyerupai tata cara ibadah mereka dengan tata cara ibadah kita. Tapi tentunya jauh sangat berbeda. Kemudian sholat juga banyak disandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, menunjukkan pengagungannya. Kemudian sholat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satu ketika ditimpa suatu musibah yang sangat dahsyat, itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Misalnya di dalam ayat wasta'inu bis sabri was shalah. Wahai Muhammad, memohonlah engkau pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan sholat. Ini menunjukkan pengagungan. Karena seseorang yang sholat itu adalah tanda dan alamat yang sangat besar seseorang yang ditolong. Maka dari itu, dari bacaan sholat yang wajib adalah bacaan Al-Fatihah. Dan isi di dalamnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Kalau seorang hamba meminta, pasti diijabah, selama dia memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang dibacakan imam kita tadi. Idza sa'alaka an ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jikalau ada dari antara hamba-hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, katakan kepada mereka bahwasanya saya dekat dan saya mengabulkan permintaan segalanya dari apa yang dia minta. Bahkan di antara rahmat Allah Azza wa Jalla selalu melebihkan dari apa yang kita minta, dan selalu memberikan kebutuhan kita padahal kita tidak pernah memintanya. Maka dari itu bisa kita muhasabah, berapa banyak kenikmatan yang kita rasakan padahal kita tidak pernah berdoa memintanya, dan berapa banyak hal yang kita minta sedangkan Allah melebihkan dari itu, melebihkan dari apa yang kita minta. Itu diantara rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat itu adalah peribadatan yang paling agung, disebabkan segala ibadah zahir dan batin itu berada di dalam salat. Tidak ada ibadah yang mengumpulkan seluruhnya secara zahir dan batin kecuali salat. Maka dari itu tidak ada satupun helai dari anggota badan kita kecuali dalam salat itu ikut beribadah kepada Allah. Ini di antara keistimewaan salat.
Kemudian di antara keistimewaan salat yang lain, kita dilarang menyibukkan diri dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa kita masih bisa bicara, ibadah puasa kita masih bisa bergerak ke sana kemari, tapi salat tidak. Di antara keistimewaan salat, kita disuruh diam di tempat. Pada saat tidak dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan perang dan selainnya. Di antara lagi keistimewaan salat, salat adalah merupakan ajaran Allah yang dianut oleh para penghuni langit dan bumi. Kemudian di antara keistimewaan salat, salat seseorang diperintahkan dikodok dan dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sendiri maupun berjamaah tetap diperintahkan salat. Dalam keadaan dalam negeri, luar negeri, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kegelapan di atas terang-terang, dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut, bahkan dalam keadaan perang. Itu semuanya diperintahkan salat, menunjukkan pengagungan tentang besarnya juga keistimewaan dan kedudukan salat. Salat juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar jika salatnya benar. Karena salat akan mendatangkan rasa takut, dan rasa takut akan mencegah seseorang dari melakukan kejahatan. Kemudian salat adalah amalan yang paling baik dari dua kalimat syahadat. Kemudian salat antara satu salat subuh dan salat zuhur, di antara keduanya itu menjadi penggugur dosa. Itu salatnya. Dan seseorang mendatangi tempat salat itu akan menjadi pengangkat derajat dan digugurkannya kesalahan-kesalahan. Satu langkah kaki kanan kita dari rumah ke masjid itu mengangkat derajat. Kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian salat juga adalah cahaya bagi orang yang mengerjakannya. Berapa banyak masalah yang kita hadapi ketika kita salat, masalah teruraikan. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang besar ketika kita serahkan kepada Allah, yang terhijab akan terungkap. Biasa tertutup, tapi ketika kita sholat berusaha berpikir bagaimana solusinya, Allah berikan cahaya kita di dalam sholat. Karena sholat sendiri itu adalah cahaya. Maka dari itu berapa banyak orang-orang yang tidak teruraikan masalahnya akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal sholat. Dan itu banyak terjadi di negara-negara Eropa. Setiap hari itu yang gantung diri tidak terhitung lagi jumlahnya. Disebabkan kenapa? Mereka terhempit pada masalah, sedangkan mereka tidak mengenal sholat. Seandainya mereka mengenal sholat, pasti masalah akan teruraikan. Kemudian sholat, diantara keistimewaannya, seseorang menunggu waktu sholat, antara satu sholat dengan sholat yang lain, bagaikan orang-orang yang berperan di jalan Allah. Jadi kalau kita misalnya tadi, sebelum waktu sholat ada sekitar 10 menit. Ada di antara jemaah sudah melakukan sholat sunnah, menunggu waktu sholat. Selama menunggu, maka itu dinilai seperti seseorang yang berada di medan perang. Pahala kebaikannya. Ditambah lagi sholat antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu ternilai seperti orang melakukan sholat. Misalnya kalau kita ini menunggu sampai matahari terbit, menunggu sholat, kita ternilai seperti orang yang sholat. Jadi kalau kita menunggu 1 jam untuk melakukan sholat, sudah standby di rumah, berarti kita ternilai seperti orang yang sholat selama 1 jam. Kalau 1 hari, seperti 1 hari. Itu diantara keistimewaan sholat. Kemudian sholat, orang yang melakukan sholat, itu para malaikat memohonkan ampun dan diangkatkan derajat kepadanya. Khususnya di sholat subuh. Bahkan malaikat menyaksikan, khususnya di saf pertama, sebelah kanan, itu malaikat bahkan memohonkan ampun secara khusus. Itu yang diperhatikan. Kemudian sholat itu hal-hal yang mensucikan hati, pikiran kita. Dan itu adalah keutamaan sholat, dan banyak lagi keutamaan. Namun inilah juga pertemuan terakhir tentang pembahasan sholat. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki tentang pembahasan keluarga. Karena kita sudah membahas tentang hal-hal yang bersifat individu, kita akan lebih besar, yaitu bersifat mujtama', bersifat kemasyarakatan.
Dan inilah yang diinginkan insyaallah di pertemuan selanjutnya, karena banyak yang menginginkan negara yang aman, tapi terlalu besar angan-angannya ingin memperbaiki negara. Maka dari itu ada seseorang yang pernah ingin memperbaiki negaranya, akan tetapi dia terus berpikir mencari solusi, dan di ujung solusinya dia mengatakan bukan sesuatu seperti membalikkan tangan. Hanya dia mengatakan cukup memperbaiki ibu kotanya. Setelah itu dia mengatakan ini bukan sesuatu yang mudah, cukup memperbaiki desanya. Ternyata dia bilang juga bukan hal mudah. Dia mengatakan cukup memperbaiki keluarga terlebih awal, dan itu pun masih sulit. Umur sudah menua, dia mengatakan ternyata kita harus memulai dari diri sendiri. Dan kita alhamdulillah sudah membahas tentang cara memperbaiki diri sendiri. Dari keyakinan kita sudah bahas di beberapa bulan yang lalu. Kemudian dari ibadah, kemudian kita juga masuk dalam muamalah, kemudian kita masuk dalam skala yang lebih besar, yaitu skala keluarga. Insyaallah semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.